Oke, ini dia. Selamat malam, Eka. Selamat malam. Kedengeran nggak suaranya, Mas? Gimana keadaan, sehat-sehat? Suaranya sangat jelas Alhamdulillah terdengar. sehat. Jelas ya Nah, suaranya kita ya. nih sekarang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang praktisi yang sudah berapa lama berarti Kak Eka itu produksi sendiri bahan-bahannya yang diperjualbelikan di rumah. Sorry, suaranya putus-putus. Kurang kedengeran ya? Ah. Suaranya putus-putus, oke. Udah berapa lama berbisnis homemade? Oke. Oh, sudah lama. Oke. Saya itu pertama kali produksi di rumah sendiri ya awalnya ya, itu di rumah sendiri sebelum saya memiliki pindah pabrik lah ibaratnya. Itu dari tahun 2018 akhir, 2018 akhir. Jadi Desember 2018 itu saya memproduksi Hakmi official. Hakmi tadinya kita memperuntukkan Hakmi itu untuk sabun khusus gendongan. Cuman karena target pasar kita itu lebih banyak ke orang-orang dewasa juga selain anak-anak, jadi luas gitu loh, gak hanya ke gendongan aja tapi ke pakaian dewasa juga bisa, pakaian bayi juga bisa dan lain-lain gitu. Dan lebih ke arah sabun premium sih sebenarnya. Nah, ini kan pasti untuk yang baru bergabung juga. Halo, selamat malam semuanya. Makasih udah bergabung barengan sama UMKMologi dan ada Kak Eka yang Prasetyo di sini barengan sama kita. Boleh mungkin sambil perkenalan ulang lagi nih Kak Eka. Oke. Untuk saat ini apa aja yang lagi di-handle, karena di IG pribadinya aja tuh tulisannya adalah konselor menyusui. Selain itu juga boleh kasih tahu kita bisnis-bisnis lain sama yang dikerjakan. Oke, jadi sebelumnya saya makasih banget nih buat Bang Fari udah ngajakin saya untuk hangout bareng malam ini ya, sambil ngobrol-ngobrol santai bahas tentang UMKM. Biasanya saya memang membahas tentang parenting, dunia parenting. Cuman ini pertama kalinya saya membahas dunia bisnis gitu loh. Karena kebanyakan di luar sana mengetahui saya itu sebagai ibu rumah tangga yang memegang komunitas parenting gitu. Walaupun sebenarnya saya juga masuk ke beberapa komunitas UMKM juga, tapi ya tidak sefenomenal di dunia parenting. Background saya itu psikologi. Saya ibu dari 3 anak. Saya juga konselor menyusui, saya konselor MPASI, saya juga konsultan menggendong, dan itu dari UK kebetulan. Saya juga certified PR dari PRSI juga, ya dan lain-lainnya. Gitu. Nah, dengan kesibukan sebanyak itu masih sempat untuk berbisnis. Baik. Masih sempat. Sesuatu itu harus disempetin. Kalau disempet-sempetin ini berarti waktu istirahatnya termasuk sedikit atau sebenarnya masih normal-normal aja? Sebenarnya kalau dibilang sedikit enggak juga, dibilang banyak juga enggak. Tapi kita mencoba untuk beradaptasi lah dengan waktu yang kita punya. Jadi kita bikin manajemen waktu, Mas, gitu loh. Seiring bertambahnya usia, bertambahnya anak, dan bertambahnya bisnis, kita harus beradaptasi dengan schedule waktu yang kita buat, gitu. Jadi jangan sampai waktu kita sebagai ibu rumah tangga itu, kan kita juga butuh me time ya, nggak hanya ibu rumah tangga, semua orang dewasa membutuhkan waktu me time. Nah, butuh me time itu 1 jam untuk mewaraskan diri dari pekerjaan-pekerjaan baik dari rumah tangga ataupun pekerjaan bisnis. Itu yang paling penting, karena kalau kita tidak istirahat 1 jam, otak kita itu akan meledak gitu loh. Gitu. Jadi memang harus, tapi biar bisa performnya maksimal ya. Betul sekali. Soalnya kalau kita overload juga bisa stres juga ya, Mas ya. Jadi susah juga gitu loh. Tidak efektif, tidak optimal, bisnis kita nggak berkembang, tugas kita sebagai ibu rumah tangga juga tidak optimal juga gitu. Oke, dan tentu aja karena kehabisan tenaga, semuanya terlalu dijor-jorin, jadinya malah ngedrop ya. Jadi nggak jalan nanti macam-macam ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita udah mau mulai homemade nih, kita mau bikin sesuatu di rumah, kita mau kerja dari rumah, ngirimnya mungkin dari rumah juga. Pertama-tama mental kayak apa sih kayak yang kita perlu miliki gitu sebagai seorang pebisnis? Oke, mentalnya harus kuat ya pertama. Mentalnya harus kuat. Harus kuat banting. Dari pertama itu adalah dari nyinyiran. Biasa ya, kalau ibu-ibu itu terlalu suka yang namanya nyinyir.
emang lu bisa apa sih kayak gitu? Bisa seperti itu. Kan ada gitu. Ya, biasanya orang-orang iri biasa kayak gitu. itu pernah saya lewati juga. Jadi ada orang harus kuat mental, dinyinyirin tetangga, dinyinyirin orang rumah, dinyinyirin sama teman-teman juga. Kamu punya anak, tapi kamu masih usahain bisnis, belum lagi kamu ngurusin komunitas dan lain-lain. Kenapa sih? Apa sih kamu tuh terlalu ambisius? Nah itu yang seperti itu yang biasanya dicap ke orang-orang yang seperti itu gitu loh. Harus kuat mental itu yang pasti. Kuat juga dengan tenaganya. Nah, gimana supaya tenaga kita itu tidak terlalu terforsir, yang seperti tadi saya bilang, minimal 1 jam kita harus istirahat otak dulu gitu loh. Karena kalau untuk istirahat badan itu kan bisa kita tidur malam ya Mas ya, 8 jam minimal gitu. Sedangkan otak kan kita juga butuh refreshing. Mungkin kalau kita tidur itu memang kita nggak mikir apa-apa, tapi setelah bangun tidur pasti ada pikiran lagi yang gue harus ngapain nih habis ini, aduh banyak banget nih to-do list yang harus dikerjakan di hari ini. Nah minimal kita harus punya me time 1 jam untuk mengistirahatkan otak, misalnya melakukan hobi yang lain misalnya kayak gitu, misalnya ya gambar atau apa, intinya supaya kita bisa merefreshing otak kita dulu gitu.